kita bertemu lagi dalam topik olahraga yang dibutuhkan kelompok usia lanjut. Jadi bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut ataupun bagi rekan-rekan yang memiliki anggota keluarga berusia lanjut, bisa memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan wawasan dan juga mengambil keputusan dalam berolahraga. Seperti video sebelumnya, permasalahan utama dari seorang usia lanjut adalah penurunan massa otot yang dikenal dengan nama sarkopenia. Nah, penurunan ini terjadi akibat proses degenerasi yang terjadi sejak usia 30 tahun, yang mana besarnya 3-5% per dekade penurunannya. Penurunan massa otot ini tentu akan memberikan implikasi karena otot adalah organ yang penting di dalam metabolisme. Jadi sebagian besar metabolisme tubuh itu terjadi pada otot yang kita miliki. Dengan adanya penurunan massa, konsekuensinya adalah terjadi penurunan kemampuan metabolisme tubuh. Nah, kemampuan metabolisme tubuh yang menurun apabila diikuti oleh kondisi sedentary atau inaktif atau jarang berolahraga dan juga kebiasaan nutrisi yang berlebih tentu akan memberikan konsekuensi berupa penambahan jumlah lemak di dalam tubuh. Nah, apabila dilihat dalam pemeriksaan laboratoris, dalam hal ini adalah pemeriksaan komposisi tubuh, maka akan dijumpai berat badan yang normal, bahkan cenderung kurus, namun komposisi lemak di dalam tubuh meningkat secara absolut maupun secara relatif. Absolut artinya terjadi akibat penurunan kemampuan metabolisme, dan relatif karena terjadi penurunan massa otot akibat proses degenerasi. Sehingga ini yang kita sebut sebagai sarcoplasmic obesity, yaitu suatu penumpukan lemak yang terjadi di tengah-tengah degenerasi otot. Nah, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memasuki usia lanjut untuk menjaga massa ototnya? Nah, tentu kita lihat adaptasi yang bisa terjadi pada otot itu bisa diinduksi atau dimulai dengan melakukan latihan otot. Dan selain itu dapat kita capai dengan menjaga nutrisi yang cukup protein. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang latihan-latihan yang bisa mengimbangi proses degenerasi otot yang terjadi. Dengan dasar teori tersebut, maka seorang yang memasuki usia lanjut dianjurkan untuk tidak hanya berolahraga secara aerobik, namun juga melakukan olahraga yang melatih otot. Jadi, melakukan latihan aerobik dan juga melatih otot adalah suatu bentuk rekomendasi yang dianjurkan kepada seseorang yang memasuki usia lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dimaksud dengan olahraga aerobik dan bagaimana melakukan latihan otot tersebut. Olahraga aerobik adalah olahraga yang melibatkan gerakan-gerakan ritmis pada otot-otot utama tubuh seperti jalan, jogging, maupun aktivitas lain. Nah, yang perlu diperhatikan bagi mereka yang memasuki usia lanjut adalah olahraga yang melibatkan sendi lutut seperti jogging ataupun berjalan hendaknya dihindari apabila kita memiliki permasalahan berat badan. Misalkan berat badan berlebih ataupun permasalahan pada sendi lutut seperti rematik ataupun kondisi lain. Untuk itu dianjurkan memilih olahraga yang tidak bertumpu pada sendi lutut seperti berenang maupun bersepeda. Nah, untuk dosis maupun intensitas latihan bagi mereka yang memasuki usia lanjut dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter karena dosis untuk setiap orang akan berbeda dengan orang yang lain.
terutama bagi mereka yang memiliki keluhan-keluhan ataupun penyakit seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung maupun kencing manis. Nah, itu tentang olahraga aerobik. Nah, sekarang coba kita lihat tentang olahraga otot apa yang akan bermanfaat bagi seorang usia lanjut. Olahraga otot ataupun latihan pada otot yang dianjurkan adalah olahraga squat, kemudian wall push up ataupun core training. Jadi, ketiga kombinasi ini akan melatih otot-otot utama tubuh. Latihan squat adalah latihan otot yang mengenai ataupun melatih otot-otot tungkai bawah. Jadi melatih otot di paha, betis, dan juga otot di bagian bokong dan juga pinggang bawah. Nah, pada video bisa terlihat bagaimana gerakan squat, dan pada usia lanjut gerakan ini bisa dibantu dengan menggunakan kursi sehingga menambah keamanan dalam melakukan latihan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melatih otot adalah memberikan waktu istirahat atau pemulihan selama 1 kali 24 jam pada otot yang dilatih. Sehingga latihan otot sebaiknya dilakukan 3 kali seminggu dengan waktu istirahat selama 1 kali 24 jam. Nah, hal ini menjadi penting karena pada saat istirahat itulah otot mengalami pemulihan dan mengalami peningkatan secara fungsional. Jadi adaptasi akan terjadi pada waktu istirahat tersebut. Demikian. Nah, untuk intensitas dan juga dosis latihan, kembali lagi sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter, terutama bagi mereka yang memiliki permasalahan pada sendi lutut dan sekali lagi bagi mereka yang memiliki berat badan berlebih. Kemudian latihan otot berikutnya adalah latihan wall push up. Ya, tentunya latihan ini adalah modifikasi dari gerakan push up yang melatih otot dada dan otot lengan. Jadi gerakan ini akan memberikan beban yang lebih ringan dibandingkan dengan push up yang umum kita ketahui. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan wall push up adalah menjaga agar punggung dan tungkai tetap dalam posisi lurus dan tidak melengkung, karena itu akan membantu teknik dan mencegah cedera. Nah, untuk proses latihannya atau frekuensi latihannya dianjurkan melakukan 3 kali seminggu dan juga waktu istirahat 1 kali 24 jam, dan tentu untuk usia lanjut dianjurkan untuk berkonsultasi dalam menentukan intensitas latihannya. Kemudian latihan berikutnya adalah latihan core training. Ya, latihan core training adalah latihan yang mengenai otot-otot core, yaitu otot di daerah abdomen, perut, dan juga di daerah pinggang ataupun tulang belakang. Nah, hal ini diharapkan bisa memperkuat otot-otot tersebut sehingga seorang usia lanjut bisa melakukan aktivitas dengan lebih efektif dan efisien dan mencegah cedera. Untuk dosis dan intensitas latihan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama bagi mereka yang memiliki problem nyeri punggung ataupun problem pada tulang belakang. Nah, itulah latihan-latihan utama yang perlu diperhatikan atau perlu dilakukan oleh seorang yang berusia lanjut atau mereka yang baru memasuki usia lanjut, sehingga diharapkan massa otot bisa tetap terjaga. Nah, selain latihan otot dan latihan aerobik, ada beberapa latihan yang bisa dianjurkan juga pada seorang yang memasuki usia lanjut atau sudah berusia lanjut. Nah, latihan itu disebut dengan latihan neuromotorik. Ya, latihan neuromotorik adalah suatu latihan yang merupakan gerakan-gerakan koordinatif antara tungkai atas dan tungkai bawah maupun bagian tubuh yang lain. Nah, latihan semacam ini akan memberikan pelatihan pada kemampuan koordinasi, keseimbangan, dan memberikan suatu adaptasi berupa neuroplastisitas pada sistem saraf. Sehingga seorang lansia diharapkan dengan latihan ini
bisa memiliki fungsi saraf dan motorik yang bagus. Nah, salah satu bentuk latihannya adalah yoga. Kemudian latihan lain yang sering mungkin sudah kita dengar, latihan misalkan senam tai chi. Jadi terlihat bahwa gerakan-gerakan terkontrol itu akan dapat melatih kemampuan sistem saraf dan kemampuan motorik. Nah, ini akan menjaga sistem saraf seseorang yang berusia lanjut tetap memiliki fungsi yang optimal. Selain latihan yoga dan juga latihan senam tai chi, ternyata tari tradisional, dalam hal ini adalah tari legong yang ada di Bali, setelah melalui suatu kajian ilmiah, memiliki sifat yang hampir sama dengan latihan neuromotorik yang lain. Jadi, gerakan-gerakan pada tari legong itu mampu melatih koordinasi dan juga kekuatan otot bagi wanita dan menimbulkan neuroplastisitas pada sistem saraf seorang penari. Sehingga dengan demikian, dengan melakukan latihan tari dalam dosis dan intensitas yang tepat, akan dapat memberikan manfaat bagi kekuatan otot dan juga neuroplastisitas bagi seorang penari. Sekian dan terima kasih, dan akan baik bagi seorang lansia untuk tetap aktif agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Sampai jumpa.